Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini kita masuk pada pembahasan nilai mutlak. Pada PowerPoint yang saya sampaikan terdapat materi ini, pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Ada 2 poin. Apabila ada kalimat seperti ini, nilai mutlak X kurang dari A bila dan hanya bila min A kurang dari X atau X kurang dari A. Artinya, apabila ada nilai mutlak X kurang dari A, X yang memenuhi kalimat ini adalah X dalam interval kurang dari lebih besar dari min A dan kurang dari A. Jadi intervalnya ada di sini. Poin yang kedua, apabila ada kalimat seperti ini, nilai mutlak X lebih besar dari A, hal ini hanya terjadi bila dan hanya bila nilai X tersebut kurang dari min A atau lebih besar dari A. Secara garis bilangan, secara grafik seperti ini. Agar lebih mudah dipahami, kita ambil contoh. Misalkan ada nilai A sama dengan 3, berarti kalimatnya akan berubah menjadi nilai mutlak X kurang dari 3 bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika nilai X tersebut lebih besar dari min 3 atau kurang dari 3. Artinya begini, kalau misalkan kita diminta untuk mencari nilai X yang nilai mutlaknya itu lebih kecil dari 3. Nah, nilai X yang mutlaknya kurang dari 3 pasti hanya ada di interval ini. Misalkan kurang dari 3, berarti ambillah 1 misalkan. 1 masukkan ke sini, mutlak dari 1 itu 1. Dan 1 itu kurang dari 3, maka kalimat ini dipenuhi. Misalkan 0 itu kan juga kurang dari 3 dan lebih besar dari min 3. Misalkan 0, mutlak dari 0 adalah 0 dan 0 itu kurang dari 3, maka pernyataan ini bernilai benar. Apabila kita mengambil nilai X di luar interval ini, misalkan kita ambil 4 misalkan. 4 masukkan ke sini. Mutlak dari 4 adalah 4. Nah, 4 itu tidak kurang dari 3. Nah, berarti syarat ini harus dipenuhi. Gitu. Contoh untuk poin yang kedua adalah apabila kalimatnya seperti ini. Misalkan kita ambil kasus yang sama, nilai A-nya adalah 3. Mutlak dari X bernilai lebih dari 3 bila dan hanya bila X-nya itu kurang dari min 3 atau lebih besar dari 3. Jadi kalau yang diminta nilai mutlaknya itu lebih besar dari 3, maka interval yang harus kita ambil adalah X-nya itu kurang dari min 3 atau lebih besar dari 3. Contoh, ambillah yang lebih kecil dari min 3, misalkan min 5. Mutlak dari min 5 adalah 5. 5 lebih besar dari 3, dipenuhi. Kita ambil yang di sebelah sini, misalkan 6. Mutlak dari 6 adalah 6. 6 itu lebih besar dari 3. Nah, kalimatnya jadi bernilai benar. Apabila kita ambil yang di sini, di yang bukan himpunan penyelesaiannya, misalkan min 1 kalau kita mutlakkan nilainya adalah 1 itu tidak lebih dari 3, maka pernyataan ini bernilai salah. Nah, oleh karena itu himpunan penyelesaiannya harus kita ambil yang di sini yang kurang dari min 3 atau lebih besar dari 3. Itu adalah makna dari pernyataan yang ada dalam pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak. Sekarang kita masuk ke contoh.
kita masuk ke latihan soal. Apabila ada soal seperti ini, mutlak dari X min 4 kurang dari 2, berarti sesuai dengan materi kita tadi, bahwa kalau ada nilai mutlak dari X kurang dari A, jika dan hanya jika min A kurang dari X kurang dari A, maka ini juga kita terapkan seperti ini, sehingga kita peroleh mutlak dari X min 4 kurang dari 2, itu artinya sama dengan nilai mutlaknya bisa kita hilangkan dengan cara membuat kalimat seperti ini. Jadi mutlak dari X min 4 kurang dari 2 itu sama artinya dengan min 2 kurang dari X min 4 kurang dari 2. Jadi mutlaknya hilang. Mutlaknya hilang ya. Jadi ini. Kemudian kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya bahwa untuk mencari nilai dari variabel X kita perlu memindahkan atau melakukan prosedur untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini. Ini kan ada min 4 di sini ya. Berarti agar min 4-nya bisa kita hilangkan, kita harus menambahkan ke semua ruas dengan plus 4. Berarti min 2 plus 4, kalau kita tuliskan pelan-pelan berarti kan begini. Kalau sudah paham boleh langsung boleh. Nah, ini kan berarti setiap ruasnya kita tambahkan dengan 4 agar min 4 yang di sini hilang. Sehingga kita peroleh min 2 plus 4 adalah 2. X min 4 plus 4 ini saling menghilangkan, tinggal X-nya aja. Ruas yang kanan, yang paling kanan X 2 plus 4 adalah 6. Nah, ini sudah ketemu bahwa nilai X-nya adalah interval dari lebih besar 2 dan lebih kecil dari 6. Ini berarti sudah himpunan penyelesaiannya. Berarti bisa kita nyatakan seperti ini, di mana X-nya adalah lebih besar dari 2 dan kurang dari 6. Ini himpunan penyelesaiannya. Dalam notasi grafik, dalam grafik berarti bisa kita tuliskan kok min positif ya. Terus dia kan lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 6. Berarti ini intervalnya terbuka, berarti pakai kurung yang gini ya. Kemudian yang diarsir yang di sini. Ini adalah grafiknya. Dari grafik ini bisa kita tuliskan intervalnya, notasi intervalnya berarti 2,6 dengan kurung untuk himpunan terbuka ya. Ini adalah jawabannya untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Nomor 2 caranya sama. Kalau kita kembali ke materi, kalau ada yang pakai lebih besar, ini kan lebih besar ya, mutlak dari bla 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 lebih besar sama dengan 1, maka hasilnya adalah bisa kita jabarkan seperti ini. Mutlak dari X lebih besar dari A jika dan hanya jika X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Berarti yang begini bisa kita jabarkan menjadi X min 5 kurang dari sama dengan min 1 atau 3x min 5 lebih besar dari 1. Jadi ini ya,
ini loh. X mutlak X lebih besar dari A bila dan hanya bila X kurang dari min A atau X lebih besar dari A. Kalau kita terapkan hal ini ke soal, maka kita peroleh yang seperti ini ya. Tinggal kita lanjutkan prosesnya. Kalau ini kita ingin mencari X, berarti kan min 5-nya harus kita hilangkan. Agar min 5-nya hilang, berarti kita kita tambahkan dengan 5 setiap ruasnya. Berarti kalau saya pelan-pelan agar yang belum paham bisa mengikuti, min 1 plus 5 ya. Nih, masing-masing ruasnya ditambahkan dengan 5, atau bisa pakai pindah ruas ya boleh ya. Terserah kalian lebih mudah memahami yang mana. 3x min 5 plus 5 berarti 3x min 1 plus 5 adalah 4. X kurang dari sama dengan 4/3. Dan di sini saya coba pakai pindah ruas ya. Berarti kan kita ingin mempertahankan X, variabel X, karena kita ingin mencari nilai X. Berarti min 5-nya pindah ruas ke sana, jadinya 3x lebih besar sama dengan 1 plus 5. 1 plus 5 adalah 6, berarti X-nya adalah 6/3, atau X lebih besar sama dengan 2. Sudah kita peroleh hasilnya, tinggal kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya adalah lebih kecil dari min 3, lebih kecil sama dengan 4/3 maksud saya, atau X lebih besar sama dengan 2. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Secara grafik bisa kita gambarkan dengan seperti ini. Kita tahu bahwa 4/3 adalah 1/3, berarti posisi 4/3 itu di sebelah kiri dari 2, karena 4/3 itu lebih sedikit dari 2. Berarti begini intervalnya kan X kurang dari sama dengan 4/3, kurang dari sama dengan, berarti dia pakai kurung siku karena ada sama dengan, dan arahnya ke kiri karena kurang dari. Berarti begini ya. Sedangkan untuk yang ini, yang bagian ini, X lebih besar sama dengan 2. Lebih besar berarti arahnya ke kanan, ada sama dengannya berarti pakai kurung siku. Nah, ini adalah grafiknya. Bagaimana dengan notasi intervalnya? Notasi intervalnya berarti kita pakai, karena ini jalan terus sampai min tak hingga, berarti batas yang paling kiri adalah min tak hingga. Karena tak hingga itu sesuatu yang divergen, tidak bisa ditentukan secara pasti berapa nilainya, maka kita pakai kurung biasa. Kemudian batas yang di sini adalah 4/3. Karena 4/3 termasuk dalam himpunan, kita pakai kurung siku. Kemudian ditambah dengan yang di sini, berarti union kurung siku, batasnya 2 sampai jalan terus ke kanan, berarti sampai tak hingga. Karena tak hingga adalah sesuatu yang tidak bisa kita tentukan secara pasti berapa nilainya, maka pakai kurung biasa begini ya. Ini notasi himpunan, ini notasi grafiknya, ini notasi intervalnya. Ini untuk nomor 2 jawabannya seperti ini. Sekarang untuk nomor 3 ini sedikit berbeda dari poin 1 dan poin 2. Untuk nomor 3 ada tanda mutlak di kedua ruas. Ruas kanan ada mutlaknya, ruas kiri ada mutlaknya. Nah, kalau seperti ini kita bisa pakai sifat yang ada dalam tulisan saya ini. Jadi kalau ada mutlak X kurang dari mutlak Y, hal yang seperti ini terjadi bila dan hanya bila X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nah, ini kita terapkan ke dalam soal.
Ini ada perkalian 2, berarti kita bisa mengkalikannya. Ini juga salah satu sifat dari nilai mutlak. Kita jadikan satu begini. Jadi kalau ada dikalikan dengan suatu bilangan, itu bisa dikalikan bilangannya. Gini ya. Maka ini kan sudah memenuhi pernyataan yang di ruas kiri. Hal yang seperti ini terjadi apabila x kuadrat, berarti yang ini dikuadratkan. 3x plus 1 kuadrat kurang dari 2x min 6 kuadrat. Ini ya. Nah, agar tidak uyel-uyelan di sini, saya agak geser ke kanan ya. Ini lanjutannya hitungan yang ini. Kita kuadratkan berarti 3x plus 1 kuadrat kan berarti 3x dikuadratkan adalah 9x. Terus ditambah 2 kali 3x dikali 1 berarti 6x. Oh, ini ada kuadratnya ya, saya lupa. Kemudian plus 1 kuadrat adalah 1. Kemudian sekarang kita kuadratkan ruas yang kanan, 2x min 6 kuadrat sama dengan 2x dikuadratkan berarti 4x kuadrat ditambah dengan 2 dikali 2x adalah 4x, 4x dikali min 6 berarti berapa tuh tadi? 2 kali 2 4, 4 kali 6 24 berarti min 24x. Kemudian min 6 dikuadratkan adalah plus 36. Nanti kalau saya ada salah hitung, silakan dikoreksi ya, barangkali saya kurang teliti. Oh iya, ini saya kurang teliti. Ini kan 2 kali x min 6. Berarti harusnya kalau kita kalikan, berarti kan 2 kali x, 2x, 2 kali 6 adalah 12. Nah, ini saya ada salah di sini. Kita kembali lagi ke sini ya. Mohon maaf, kurang teliti. Saya harap apabila saya ada kekurang telitian, kalian bisa mengkoreksi ya. 2 kali 6 adalah 12 harusnya. Di sini juga harusnya 12. Berarti di sini juga ada kesalahan karena ini hasil perkaliannya. Ini 12, berarti kita kembali lagi. 2x min 12 kita kuadratkan. 2x dikuadratkan adalah 4x kuadrat, sudah benar. Kemudian 2 dikali 2x dikali min 12, berarti 2 kali 2 4, 4 kali min 12 adalah min 48. Nah, ini saya tadi kurang teliti. Kemudian min 12 dikuadratkan adalah plus 144 ya. Ini. Nah, kalau ada pertidaksamaan yang melibatkan polinomial itu harus disatukan dalam satu ruas. Jadi nggak boleh terpisah terus kita faktorkan masing-masing gitu, nggak boleh. Jadi harus kita pindahkan semua ke sini. Ini saya urutkan. Ini kan variabelnya x kuadrat, saya jajarkan dengan yang x kuadrat agar lebih mudah dalam menghitungnya ya. 4x kuadrat kalau pindah kan jadi min 4x kuadrat, kemudian plus 6x, ini min 48x kalau pindah jadi plus 48x, kemudian plus 1 dikurangi 144 kurang dari 0. Jadi semua yang di sini, rombongan yang di sini kita pindahkan ke ruas kiri. Tapi ini saya tata agar berurutan pangkat-pangkatnya ya. Ini kita sederhanakan. 9x kuadrat min 4x berarti kan 9 min 4 5. 5x kuadrat plus 6 ditambah 48
8 adalah 54 ya. 54x min ini ada 1 min 144 berarti 143 kurang dari 0. Nah, ini bisa kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya berarti kita cari X yang membuat persamaan ini menjadi 0. Kita bisa lakukan faktorisasi. 5x itu kan berarti 5x kuadrat maksud saya. 5x kuadrat itu kan 5x dikalikan x. Kemudian 143 itu faktornya adalah 13 dan 11. 13 kali 11 itu kan 143. Terus yang diminta adalah 54, berarti 13-nya saya taruh sini dan 11-nya di sini. Karena 5 kali 13 itu kan berapa? 50, 65 dikurangi 11 itu 54. Berarti ini plus, ini min ya. Sehingga diperoleh X-nya adalah 11/5. Terus yang ini X-nya adalah min 13 ya. Jadi ini adalah pembuat nolnya. Pembuat nolnya ini kita plot pada grafiknya. Kita buat garis bilangannya. Min 13 itu ada di sebelah kiri karena dia negatif, sedangkan ini positif 11/5. Masukkan pembuat nolnya ini, bukan pembuat nolnya ya yang dimasukkan, tapi ambil nilai-nilai dari daerah yang dibagi oleh pembuat nol ini. Berarti ini kan negatif, ini positif, ambillah nilai 0 agar mudah. 0 ini masukkan ke dalam pertidaksamaan yang diminta. Yang terakhir ini ya. 0, X sama dengan 0 berarti masukkan ke sini 5 kali 0 kuadrat 0 ditambah 5 kali 0 0 tambah 0 0 min 143 berarti min negatif toh, berarti interval yang di sini dia bernilai negatif. Yang di sini berarti lebih besar dari 11/5. Ambil yang mudah saja, misalkan 15/5. Jelas bahwa 15/5 itu lebih besar dari 11/5. 15/5 itu berarti 3 masukkan ke sini. 3 kuadrat berarti 9. 5 kali 9 45. 45 simpan dulu. 54 kali 9 itu 450 ditambah 36. 486 ditambah berapa tadi? 486 ditambah 45 500 sekian. 500 sekian dikurangi 143. Jelas bahwa nilainya positif. Ini juga demikian, kalau kalian cek pasti nilainya positif. Yang diminta dalam pertidaksamaan adalah yang negatif, berarti yang diarsir adalah yang di sini, yang di tengah. Karena dia interval terbuka, tidak mengandung sama dengan di sini, berarti yang kita arsir adalah yang di sini, intervalnya terbuka ya, karena tidak mengandung sama dengan di sini, berarti pakai kurung yang seperti ini, kemudian kita arsir. Ini adalah grafiknya seperti ini. Notasi intervalnya adalah min 13,11/5. Himpunan penyelesaiannya dalam himpunan berarti X, dimana X-nya itu kurang dari min 13 dan maksudnya lebih besar dari min 13 dan kurang dari 11/5. Ini adalah jawaban dari nomor 3.
Semoga bisa dipahami. Itu saja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.